Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu, anak-anak? Siapa yang berkata, saya bersukacita hari ini, silakan angkat tangan. Puji Tuhan ya. Oke, baik. Saudara, sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada setiap kita. Siapa kira-kira dari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah ini menjadi orang percaya, menjadi Kristen itu ketika masih kecil. Diajak ke sekolah minggu, kemudian mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Siapa di antara Bapak Ibu? Oh, puji Tuhan ya, yang di balkon juga. Oke, yang kedua. Saudara, siapa yang hadir hari ini, Bapak Ibu, orang dewasa, orang tua, yang baru percaya kepada Kristus ketika sudah dewasa, ketika sudah menikah, ketika sudah menjadi orang tua? Siapa? Oh, lebih banyak yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan tuh anak-anak. Siapa anak-anak yang hadir hari ini beribadah, remaja, kaum muda, engkau bisa mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, datang ke gereja oleh karena diajak dan dibawa oleh orang tuamu? Siapa? Oh ya, puji Tuhan ya, hari ini kita bersyukur. Nah saudara-saudara, tema kita hari ini adalah biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Mari saya mengajak kita untuk membuka daripada Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-16. Tolong dibantu ya. Nah, kaum bapak cara membacanya begini dulu ya, saudara-saudara. Kaum bapak membaca ayat 13. Ya, kaum bapak dan kaum pria gitu ya, membaca ayat 13 sambil berdiri supaya saya tahu nih berapa ini yang lebih banyak hadir, kaum wanita, kaum bapak, kaum pria, anak-anak begitu ya. Jadi kaum pria, kaum bapak membaca ayat 13 sambil berdiri ya, setelah itu duduk. Kemudian kaum wanita, kaum ibu membaca ayat 14 berdiri. Setelah itu duduk. Dan kemudian generasi muda, perhatikan, para pemuda, para remaja dan anak-anak harap membaca ayatnya yang ke-15. Ya, setelah itu membaca dan ayat 16 kita baca bersama-sama. Mengerti ya? Ada yang tidak tahu saya ini laki-laki atau wanita? Tahu lah ya. Oke, silakan kaum bapak, kaum pria membacakan ayat 13 dengan berdiri bersama-sama. Satu, kaum bapak-bapak ya, yang wanita duduk. Nanti kaum wanita ayatnya yang ke-14. Oke? 1, 3. Terima kasih. Kaum wanita, kaum ibu silakan membaca ayat 14. 1, 3. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Silakan duduk generasi muda, ayat 15 sama-sama, anak-anak, remaja, pemuda berdiri membaca ayat 15. 1, 3. Terima kasih. Ayat 16 kita sama-sama berdiri membacakan bersama-sama, pria, wanita, anak-anak. 1, 3. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sambil tetap berdiri kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Tuhan tenang teduhkan batin setiap kami, sehingga di dalam waktu yang singkat, menit-menit yang ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau hadir ya Allah, berbicara kepada setiap kami, baik itu kepada anak-anak, remaja, pemuda, kepada orang dewasa, kepada orang tua, kepada orang-orang yang lanjut usia. Oh Tuhan, biarlah roh Allah berbicara dan menjamah setiap kami ya Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu, sehingga setiap kami masing-masing pulang dengan kelimpahan berkat yang limpah daripada Tuhan Allah. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu.
kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, sejarah gereja mencatat dan membuktikan bahwa orang-orang yang paling cinta Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan dan penanaman iman sejak pada saat mereka itu kecil. Ada 4 tokoh kisah yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Orang-orang yang begitu mencintai Tuhan seumur hidupnya. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, ini adalah Matthew Henry, ya, Bapak Matthew. Nah, ini adalah sesuatu tokoh yang istimewa sekali. Karena merupakan penafsir Alkitab dan terjemahannya itu, saudara-saudara, tulisannya itu terus dicetak berulang-ulang sampai sini. Saya punya lengkap, saudara-saudara, tafsiran daripada Bapak Matthew Henry ini, saudara. Nah, yang menarik, saudara-saudara, Matthew Henry ini lahir dari pasangan yang bernama Bapak Philip Henry dan ibunya Catherine. Yaitu dilahirkan prematur, saudara. Sejak kecil, saudara-saudara, dia dikenal dengan tubuhnya yang sangat lemah. Tetapi saudara perhatikan, walaupun di dalam kondisi fisik yang sangat lemah ini, saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, itu ada sebuah kekuatan rohani, ada sebuah spiritual yang nampak di dalam kehidupan daripada Matthew Henry ini, saudara. Mengapa, saudara? Karena ayahnya dan ibunya, papa dan mamanya, Papa Philip dan Mama Catherine, itu terus saudara-saudara membawa anak ini untuk senantiasa percaya bergantung kepada Tuhan. Sejak dari kecil melakukan persekutuan ibadah dengan Tuhan, saudara. Maka saudara-saudara, umur 3 tahun, saudara, dia sudah membaca beberapa bagian Alkitab. Dan ketika umur 10 tahun, dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sehingga walaupun secara fisik, secara jasmani dia kelihatan begitu lemah karena dilahirkan secara prematur. Tetapi saudara-saudara, tidak menghalangi seorang yang bernama Matthew Henry untuk berkarya di dalam kehidupannya dan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, saudara. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yaitu Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini seorang teolog asal Amerika Serikat, saudara-saudara, yang mengadakan sebuah kebangunan rohani revival yang sangat besar di Amerika, saudara. Jonathan Edwards adalah anak laki satu-satunya, perhatikan ya, dari 11 bersaudara. Berarti 11 saudara, saudara. Nah, papanya itu seorang pendeta yang sangat serius dengan hal-hal rohani dan mencintai Tuhan. Demikian juga ibunya, saudara, Esther Stoddard, itu adalah anak dari seorang pendeta. Maka tiap-tiap hari keluarga ini mengadakan persekutuan, berdoa, saudara-saudara, untuk apa? Untuk boleh betul-betul mengalami pertumbuhan iman, saudara. Tetapi yang menarik, saudara, Jonathan Edwards ini bukan hanya dia mencintai Tuhan karena dalam persekutuannya saja. Karena orang tua Timothy dan mamanya Esther mengajak dia berdoa, membaca Alkitab, bukan hanya itu, saudara. Di dalam perjalanan waktunya, saudara, dia seorang anak yang cakap, yang cerdas secara intelektual, dan dia suka sekali pelajaran-pelajaran sains, saudara. Dan ketika dia menikmati, menyelusuri pelajaran-pelajaran sains itu, dia menemukan betapa agungnya kebesaran Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga membuat Jonathan Edwards betul-betul mengagumi Tuhan. Dia mencintai Tuhan, dia tunduk kepada otoritas daripada Tuhan Allah Sang Pencipta dunia ini. Dari kecil dia berdoa, bersekutu, dan dia belajar baik-baik. Ketika dia belajar baik-baik, dia menemukan bahwa penguasa yang patut untuk ditakuti, ditaati dalam dunia ini adalah Kristus semata-mata. Itu Jonathan Edwards. Nah, kemudian saudara-saudara, yang ketiga itu adalah Abraham Lincoln. Dia seorang presiden Amerika Serikat ke-16 yang masa kecilnya itu penuh dengan penderitaan. Dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat miskin. Nah, saudara, yang mengiris hatinya dia yaitu ketika dia umur 9 tahun. Siapa yang umur 9 tahun? Angkat tangan. Nah,
Di umur 9 tahun inilah saudara-saudara, Abraham Lincoln ini kehilangan mama yang dia kasihi. Mamanya dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia saudara-saudara, tetapi sebelum mamanya itu meninggal, ada satu hal yang dia wariskan untuk anaknya Abraham ini. Apa yang diwariskan? Kekayaan? Oh bukan, dia dari keluarga miskin saudara. Menderita untuk makan sehari-hari aja susah saudara. Tetapi saudara, kenapa pertanyaannya? Seorang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang miskin bisa menjadi orang besar, menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat, menjadi presiden yang terkenal dan termasyur saudara. Kenapa saudara? Ada satu hal saudara. Pada umur 9 tahun ketika dia meninggal, ibunya mewariskan sebuah Alkitab kepada dia. Ibu tidak punya apa-apa nak untuk diwariskan. Ibu tidak punya harta. Ibu tidak memiliki sesuatu yang lain yang bisa aku wariskan. Kecuali Alkitab. Bacalah Alkitab untuk masa depan hidupmu. Saudara, maka sejak itu Lincoln yang masih berusia 9 tahun dia tekun membaca Alkitab. Bahkan Alkitab itu adalah buku pertama di mana dia belajar membaca. Dia belajar untuk menulis. Itu Alkitab. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang tua sering kita berpikir warisan apa untuk anak kita. Yang membuat anak kita bisa sukses dan bahagia. Saudara-saudara, fakta Abraham Lincoln presiden ke-16 menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat. Bukan karena dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang kaya raya. Bukan. Dia dilahirkan, dibesarkan dari keluarga yang miskin, penuh dengan penderitaan. Tetapi dia bisa menjadi orang nomor 1, menjadi termasyhur dan terkenal. Warisan yang diwariskan oleh ibunya, oleh ayahnya adalah sebuah Alkitab. Sehingga di dalam perkataannya Abraham Lincoln berkata begini, ajar seorang anak itu untuk mengenal Kristus. Ajarlah mereka ketika masih usia 5 tahun mengenal Kristus. Supaya mereka betul-betul mengalami pertobatan dan hidup beriman kepada Kristus. Yang keempat yaitu D.L. Moody. D.L. Moody itu memiliki latar belakang yang sama, miskin. Yang menarik dari D.L. Moody ini saya angkat, kenapa anak ini nakal. Sangat nakal sekali. Pada waktu dia masih kecil, saudara-saudara, papanya sudah meninggal. Umur 4 tahun papanya meninggal. Sehingga mamanya Betsy itu harus membesarkan 9 anak tanpa seorang suami. Tetapi dia percaya ada Tuhan Allah yang menjadi bapa bagi anak-anaknya. Sekalipun dia janda, dia tidak menyerah, saudara-saudara. Dia terus menyerahkan anak-anaknya yang 9 itu dalam doa kepada Tuhan. Saudara, D.L. Moody, karena 9 anak saudara-saudara, maka rasa-rasanya dia merasa hidup ini terlalu miskin. Dia ingin menjadi orang yang hidupnya enak, makannya enak. Tidak mau saudara cuma hanya sesuatu yang tahu tempe, mungkin tidak mau saudara. Dia ingin sesuatu yang lebih. Maka D.L. Moody menjadi anak yang nakal dan tidak suka terhadap hal-hal yang bersifat agama. Ketika mamanya berkata, D.L. Moody engkau berdoa. D.L. Moody mungkin mengatakan, no, saya tidak mau berdoa. Diajak ke gereja tidak mau. Tidak ada sesuatu yang baik rasanya pada diri daripada D.L. Moody. Tetapi satu hal, saudara, Betsy mamanya terus tekun mendoakan anak-anaknya. Ibu-ibu, papa-papa, mama-mama, jika engkau mempunyai anak yang kelihatannya badung, nakal, suka membangkang, tidak bisa diatur, tidak bisa diurus, apa yang kau lakukan? Engkau pukul dia, atau engkau seperti halnya Betsy, mama daripada D.L. Moody, dibawa di dalam doa, dibawa di dalam doa. Dia doakan anaknya terus, dan dia ajarkan anak-anaknya untuk berdoa. Sampai akhirnya, singkat cerita, ketika D.L. Moody pergi, meninggalkan halaman kampung halamannya, pergi ke rumah pamannya yang di kota besar di Boston sebagai pedagang sepatu. Dia mau kerja, dia mau cari uang, dia mau mencari hidup yang enak.
pamannya berkata, pergi ke sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Dan di sana saudara dia bertemu dengan guru sekolah minggu yang cinta Tuhan. Yang membimbing D.L. Moody yang nakal ini saudara. Menjadi akhirnya orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan menjadi seorang hamba Tuhan terbesar sepanjang sejarah gereja. Saudara-saudara, adakah kita juga bergumul dengan anak-anak pada masa-masa zaman akhir ini? Dengan kenakalan anak-anak saudara-saudara. Lihat contoh dari D.L. Moody, seorang anak yang begitu nakal dan tidak suka hal-hal rohani, diubah oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16 yang tadi kita baca bersama-sama. Itu adalah sebuah kisah bagaimana Yesus memberkati anak-anak, saudara. Dan kemudian saudara-saudara, kisah ini dicatat juga di dalam Injil Matius. Dicatat juga di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Saudara, ketiga Injil ini masing-masing membagikan sebuah cerita bagaimana Yesus itu menyambut anak-anak. Bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Padahal saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, para murid-murid Yesus mencoba untuk menghalau anak-anak ini. Mencoba untuk mengusir mereka. Saudara, ada dua sikap yang bertolak belakang antara murid-murid dan sikap Yesus di dalam sikap mereka terhadap anak. Para murid-murid tegas menolak. Para murid-murid tegas untuk menghalangi anak-anak mendekat kepada Yesus. Sementara Tuhan Yesus itu justru menarik anak-anak mendekat kepada Dia. Menyambutnya dengan cinta kasih dan kemudian memberkatinya. Saudara, kalau kita lihat pasal-pasal sebelum daripada Injil Markus, nanti saudara membaca ya bersama dengan anak-anaknya di rumah. Maka kita akan menemukan saudara-saudara situasi apa yang terjadi sih pada saat itu. Saudara. Di dalam pasal 8 dan pasal ke-9 saudara itu mencatat pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Saudara. Pasal 9 ayat 30a, anak-anak dengar, catat, nanti di rumah dibaca. Ya. Nah, Yesus itu mengajar kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu akan datang. Akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka itu akan membunuh dia. Nah, kemudian baru di dalam pasal yang ke-10 saudara-saudara. Itu peristiwa yang dicatat seperti yang kita baca. Maka bisa kita simpulkan bahwa bagian ini ditulis pada saat Yesus sedang dalam perjalanan menuju kepada salib. Bayangan kekejaman salib itu tentu ada dalam benaknya. Namun yang menarik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, dikatakan apa? Di dalam keadaan yang genting, yang sangat susah, yang akan menghadapi penderitaan dan pergumulan yang hebat, ternyata Yesus tetap peduli kepada anak-anak. Dia tidak berfokus kepada pergumulan dan penderitaannya, saudara-saudara, tetapi saudara tetap menyediakan waktunya untuk anak-anak. Saudara, banyak orang tua sering mengeluh, mengaku terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu. I have no time, saudara. Tidak ada waktu untuk anak-anak. Setelah masa-masa pandemi ini kita digempur dengan begitu banyak macam krisis, khususnya juga mungkin krisis ekonomi yang membuat orang tua harus banting tulang, keluarkan keringat, saudara-saudara, untuk memulihkan kondisi ekonomi kita. Sehingga kadang-kala kita pulang begitu larut malam dan tidak ada waktu untuk anak-anak. Saudara, Yesus di dalam kesibukannya, bahkan di dalam ketegangan dan penderitaan puncak yang harus dihadapinya, dia tetap punya waktu untuk anak-anak. Dia tetap peduli kepada anak-anak. Di dalam situasi genting yang dihadapi Yesus, anak-anak itu tetap menjadi hal yang penting untuk diperhatikannya. Saudara, para murid-murid ini, saudara, berbeda. Ketika orang-orang itu datang membawa anak-anak kepada Yesus. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 15, saudara-saudara, itu dikatakan orang-orang itu mungkin orang tuanya. Nah, orang-orang tua ini saudara membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. Saudara, tetapi para murid menolaknya, menghalanginya, saudara-saudara.
Dan murid-murid itu memarahi mereka. Mungkin kenapa, saudara? Mungkin saudara-saudara melihat ketegangan penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus. Sehingga mungkin motifnya baik, ingin melindungi Yesus. Supaya Yesus itu tidak diganggu dengan kehadiran anak-anak. Mungkin juga saudara-saudara. Karena budaya patriarkal pada zaman itu, di mana kaum pria itu yang paling tinggi, yang utama. Sedangkan kaum wanita dan anak-anak itu kurang diperhitungkan. Maka lihat ya, penulisan daripada Injil Markus itu menarik ya. Sebelum Markus 10 ayat 13 itu adalah konteks perceraian. Itu menarik sekali. Baru setelah itu tentang Yesus memberkati anak. Saudara, wanita dan anak-anak yang seringkali dianggap lemah dan remeh diabaikan oleh masyarakat budaya pada waktu itu justru dipandang penting oleh Tuhan. Dan ketika saudara-saudara konteks ini berbicara siapa yang terbesar di antara para murid, Markus pasal 9, saudara, Tuhan berbicara tentang bagaimana anak-anak kecil itulah yang empunya kerajaan surga. Sering jelas ketika para murid ini memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ayat 14 mencatat apa? Yesus memarahi mereka. Yesus marah kepada para murid-murid ini. Nah Bapak Ibu, coba perhatikan kata merah itu saya kasih merah begitu ya saudara-saudara. Di dalam keempat Injil, kalau Bapak Ibu sedang membaca Alkitab bersama-sama dalam keluarga, mesbah keluarga, melihat ada catatan peristiwa penting di mana Yesus marah. Namun di dalam Injil Markus ini, saudara, menggambarkan kemarahan Yesus itu dengan sebuah kata, aganakteo. Nah, aganakteo itu mempunyai arti sangat tidak senang, sangat gusar, sangat tidak suka, saudara-saudara. Ketika dia melihat murid-muridnya itu menghalau, mengusir orang-orang dan anak-anak yang datang kepada dia, saudara. Mengapa saudara-saudara Yesus marah kepada murid-muridnya? Karena Yesus saudara-saudara mengerti, karena Yesus menganggap bahwa anak-anak kecil itu penting dan berharga. Anak-anak kecil itu sama berharganya, sama pentingnya. Maka di dalam kebaktian Families Day hari ini saudara, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua beribadah bersama-sama. Tahukah saudara-saudara bahwa di mata Tuhan setiap kita itu sama, anak-anak, orang dewasa, remaja di mata Tuhan. Tuhan menghargai, Tuhan mengasihi orang-orang dewasa dan Tuhan juga mengasihi anak-anak. Anak-anak dikasih sama halnya Tuhan mengasihi orang-orang dewasa. Nah saudara, ayat 14 tadi berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah kata anak-anak ini dalam Injil Matius dan di dalam Injil Markus, saudara-saudara, itu memakai kata paidia. Yang mempunyai arti anak laki-laki atau perempuan dari segala macam usia. Gitu ya. Jadi ada yang dari TK, sedangkan kalau di Lukas, Injil Lukas itu memakai kata brepe yang berarti bayi. Bukan, saudara. Yang dipakai dalam Injil Lukas itu anak-anak dalam segala macam usia. Jadi dari usia 0 sampai pada usia anak-anak, saudara. Semua, saudara. Saudara, pada zaman itu anak-anak dipandang sekali lagi sebagai kelompok yang tidak berdaya dalam masyarakat. Diperlakukan dalam budaya sebagai yang paling terakhir. Tidak diperhitungkan. Dianggap remeh kehadirannya. Hari ini saya bersyukur ya, singer saja bukan hanya timnya orang-orang dewasa. Singer kita juga ada singer dari anak-anak. Ini bagus sekali ya, sebuah ibadah yang melibatkan semua generasi. Anak-anak melayani Tuhan sama halnya orang dewasa. Jadi yang dipanggil untuk mengasihi, mengikut dan melayani Tuhan bukan hanya orang dewasa yang sudah mengerti konsep-konsep pengajaran. Tetapi anak-anak pun dipanggil, dipilih untuk juga boleh mengasihi, mengikut dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, Yesus katakan anak-anak seperti inilah, orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga.
Nah, saudara-saudara, kerajaan Allah itu kalau kita baca dalam Injil Markus merupakan tema yang paling mendasar di dalam Injil Markus. Dan Tuhan tekankan ketika dalam Markus pasal yang pertama, saudara, mencatat bagaimana kerajaan Allah. Saudara, Yesus datang mewartakan kerajaan Allah itu sebagai kabar yang baik. Untuk siapa? Untuk setiap lapisan usia. Tidak terkecuali untuk anak-anak. Maka setiap orang harus hidup di dalam pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, dari sini sekarang kita lihat. Jikalau kita melihat pemaparan ini, bagaimana Yesus itu menyambut anak-anak. Menerima anak-anak. Memeluk anak-anak dengan kasih. Tetapi juga memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Ini menunjukkan betapa Kristus sayang kepada anak-anak. Betapa Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak. Pertanyaannya sekarang, maka sekarang bagaimanakah sikap kita seharusnya sebagai orang tua kepada anak-anak? Bagaimana sikap gereja yang seharusnya kepada anak-anak? Nah, untuk membantu saudara-saudara akan khotbah di dalam rangkaian terakhir pada hari ini, saudara, saya memakai akronim daripada kata anak untuk memaparkan 4 hal di pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, kata anak itu dimulai dengan huruf A. A itu apa? Ajak anak datang kepada Kristus. Saudara, sebagai orang tua, ajak anak datang kepada Kristus. Di awal tadi saya bertanya, siapa anak-anak yang datang ke gereja percaya kepada Yesus Kristus diajak oleh orang tuanya? Itu jauh lebih banyak, saudara. Dan orang tua yang menjadi Kristen, saudara-saudara, percaya kepada Kristus sejak masih kecil, itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada mereka setelah dewasa. Maka saudara, ini menjadi satu prinsip kebenaran. Saudara. Terkadang orang tua itu lupa akan tanggung jawab utamanya sebagai wakil Tuhan dalam dunia ini untuk mengajak anak-anak datang kepada Tuhan. Permisi saya tanya, di dalam rumah saudara setiap hari, adakah mesbah keluarga? Mengajak anak-anakmu untuk membaca Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama. Saudara, adakah kita terus mempunyai sebuah kerinduan dan semangat untuk mengajak anak-anak datang ke gereja sekolah minggu? Saudara, dunia ini semakin jahat terhadap anak-anak. Banyak kali saudara-saudara acara-acara itu sengaja diadakan pada hari Minggu pada jam-jam keluarga. Saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara ketika anak saya itu ikut les drawing dan sebagainya. Saudara tahu tidak? Setiap perlombaan itu diadakan hari apa? Hari Minggu, saudara-saudara. Konser piano diadakan hari apa? Hari Minggu. Saudara pilih mana? Terus ikut lomba supaya anakmu dapat juara 1. Atau engkau pilih dulu beribadah, datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, prestasi sehebat apapun yang dimiliki anak. Tetapi kalau anak-anak tidak dididik sejak kecil untuk datang kepada Tuhan, maka ingat saudara, itu akan menjadi suatu prestasi yang sia-sia pada nantinya. Anak-anakmu hanya belajar bagaimana berkompetisi, saudara. Tetapi dia tidak belajar bagaimana hidup tunduk dan takluk kepada Tuhan. Seperti halnya Jonathan Edwards. Saudara, dia belajar tentang sains. Dan di situ dia mengerti bagaimana dia harus tunduk satu-satunya kepada Kristus yang adalah penguasa di dalam dunia ini. Yang kedua, karena waktu terus berjalan. Saudara, nasihati dengan cinta kasih. Hal menarik dari ayat 13 dituliskan, orang tua membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi saudara-saudara dalam ayat-ayat berikutnya, bahkan ayat 16, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menjamah, tetapi Tuhan Yesus memeluk anak-anak. Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada anak-anak dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Saudara, anak-anak perhatikan, engkau datang kepada Yesus, Tuhan Yesus memberkati hidupmu.
Saudara-saudara, saya percaya sebelum Tuhan Yesus memberkati, ada kata-kata nasihat yang penuh dengan cinta kasih, saudara. Ada kata-kata nasihat yang penuh didorong oleh kasih yang dia berikan kepada anak-anak. Dan kemudian dia menaikkan doa untuk memberkati anak-anak. Saudara, kata-kata berkat, kata-kata yang penuh cinta kasih, itu yang Tuhan Yesus ucapkan keluar dari mulutnya untuk anak-anak. Orang tua, kata-kata seperti apa yang keluar dari mulutmu? Kata-kata kemarahan kah? Engkau kurang pintar, engkau malas. Kata-kata hinaan, menjudge, atau seperti apa? Saudara-saudara, nasihati anakmu itu dengan cinta kasih sebagaimana Kristus memberkati dan kata-kata berkat itu keluar dari mulutnya. Ketiga, ajarkan kebenaran. Saudara-saudara, di dalam setiap momen keadaan Yesus selalu memberikan prinsip-prinsip pengajaran akan kebenaran. Ayat 14 tadi dikatakan, murid-murid datang, murid-murid marah kepada orang-orang yang membawa anak-anak datang kepada Yesus. Dan ayat 14, Yesus marah kepada mereka. Tetapi ayat 15 langsung disambung, saudara. Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Mengkaitkan antara kerajaan Allah dengan anak-anak. Dan disitulah Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Menyambut kerajaan Allah seperti halnya anak-anak. Maka saudara-saudara, setiap momen peristiwa, saudara perhatikan, Yesus itu selalu mengajarkan prinsip-prinsip pengajaran kebenaran. Saudara, yang saya mau tekankan pada saat ini, apakah kita dalam kehidupan kita sebagai orang tua, terus di dalam momen-momen kehidupan keseharian kita, mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran itu kepada anak-anak. Pada waktu engkau makan, pada waktu dalam kendaraan, di dalam setiap saat momen peristiwa, cerita-cerita kebenaran itu yang engkau sampaikan. Seperti halnya orang-orang Yahudi sejak kecil, terus menerus menekankan tentang kebenaran. Dan yang terakhir, saudara, karena di atas waktunya sudah habis, saudara, yaitu Kristus yang utama. Ingat anak-anak, hari ini engkau tidak tahu apa-apa yang khotbah hari ini, tetapi satu hal yang penting yang saya mau tekankan kepada kalian. Engkau anak, dan pada diri anak itu harus ada Kristus yang utama. Saudara, kata anak itu ditutup dengan huruf K, artinya jadikan Kristus itu yang utama dalam hidupmu. Ketika engkau menjadikan Kristus yang utama dalam hidupmu, ada berkat yang Tuhan Allah curahkan untuk engkau. Saudara, banyak orang tua bermimpi dan berharap supaya anaknya menjadi insinyur, dokter, sarjana hukum, seorang ilmuwan, seorang pengusaha yang hebat dan terkenal. Oke, fine, itu tidak salah. Tetapi jangan itu menjadi goal jikalau dilakukan di luar Tuhan. Goal kita adalah apakah anak-anak menjadikan Kristus itu yang utama dalam hidupnya. Karena hari ini firman Tuhan berkata, ketika anak-anak datang kepada Kristus, maka berkat itu yang Tuhan berikan. Anak-anak sejak dari kecil, remaja, generasi muda, ingat baik-baik, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Maka berkat dan masa depan itu Tuhan akan limpahkan. Saya rindu melalui kebaktian Family Days pada hari ini, setiap kita menyadari satu hal, orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama dalam hidupnya, maka dia pasti akan mendapatkan berkat, mendapatkan kebahagiaan yang daripada Tuhan Allah. Di luar Tuhan, di luar Kristus, masa depan yang suram, dan hidupmu penuh dengan kebahayaan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Musik saya minta memainkan lagu dengan lembut. Saudara, 1-2 menit saya mau bertanya kepada kita. Adakah hari ini orang tua berjanji kepada Tuhan untuk betul-betul mempunyai komitmen semakin dalam lagi, membawa anak-anakmu kepada Kristus, mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran setiap saat dalam momen kehidupan kepada Kristus. Dan anak-anak, dengan suasana yang tenang, saya bertanya kepadamu, apakah engkau bersyukur kepada Tuhan? Karena orang tuamu membawa engkau datang ke gereja sekolah minggu mengenal Kristus.
Jikalau ada anak-anak yang hari ini datang ke gereja tanpa orang tua, hari ini sebut nama orang tuamu dalam doa. Bawa dia supaya dia juga boleh mengalami akan anugerah Tuhan. Saya minta orang tua semuanya mari kita berdiri. Orang tua yang datang duduk bersama anak, kau gandeng tangan anakmu, doakan dia, dan anak doakan akan orang tuamu. Bagi anak-anak yang datang sendiri, taruh tanganmu di bagian dada. Taruh tanganmu di bagian dada. Doakan orang tuamu. Doakan supaya mereka betul-betul mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Masing-masing tidak melihat kanan kiri, 1 menit berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dalam kebaktian Families Day pada hari ini. Biarlah setiap kami ya Tuhan dibawa kepada satu pemahaman betapa pentingnya dan berharganya orang tua sama halnya dengan anak-anak. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang saat ini datang ke rumah Tuhan bersama dengan anak-anak mereka. Anugerahi mereka dengan berkat dan kebahagiaan. Bagi anak-anak yang datang sendiri tanpa orang tua, dengarkan seruan mereka supaya saatnya nanti mereka juga boleh datang bersama-sama beribadah. Bagi orang tua yang terus bergumul dengan kenakalan anak-anak, dengarkan doa orang tua. Engkau jamah Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga boleh mengalami pertobatan dan mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan empunya kerajaan surga. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak, remaja, pemuda, orang tua yang hadir pada saat ini. Kiranya berkat-Mu yang limpah itu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala keluarga, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.